Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amir Ruksan Haki dari Fakultas FKIP, jurusan Pendidikan Teknik Mesin angkatan 2020. Sini saya akan menjelaskan secara singkat tentang konsep dan urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat. Pertama, pengertian dari filsafat. Kata filsafat dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Yunani, philosophia, terdiri dari kata phile yang artinya cinta dan sophia artinya kebijaksanaan. Filsafat berarti cinta kebijaksanaan. Cinta artinya hasrat yang besar atau yang berkobar-kobar atau yang sungguh-sungguh. Kebijaksanaan artinya kebenaran sejati atau kebenaran yang sesungguhnya. Filsafat berarti hasrat atau keinginan yang sungguh-sungguh akan kebenaran sejati. Selanjutnya yaitu Pancasila sebagai sistem filsafat. Menurut Ruslan Abdul Ghani, bahwa Pancasila merupakan filsafat negara yang lahir sebagai kolektif ideologi atau cita-cita bersama dari seluruh bangsa Indonesia. Dikatakan sebagai filsafat karena Pancasila merupakan hasil perenungan jiwa yang mendalam yang dilakukan oleh The Founding Father kita. Kemudian dituangkan dalam suatu sistem yang tepat, sedangkan menurut Notonegoro, filsafat Pancasila memberi pengetahuan dan pengertian ilmiah yaitu tentang hakikat dari Pancasila. Indonesia memiliki Pancasila sebagai dasar dalam berpikir yang berasal dari kerangka nilai-nilai filosofis berdasarkan identitas bangsa Indonesia. Pancasila sebagai sistem filsafat bergerak dinamis mengikuti masyarakat, di mana kehidupan bermasyarakat selalu memiliki tantangan baik dari dalam ataupun dari luar suatu negara. Nilai yang terkandung dalam Pancasila menjadi hal yang hakiki dalam proses berpikir bangsa Indonesia dan menjadi pedoman dalam bertingkah laku maupun dalam konsepsi pemikiran bangsa Indonesia. Selanjutnya, esensi Pancasila sebagai sistem filsafat. Pertama, hakikat sila ketuhanan terletak pada keyakinan bangsa Indonesia bahwa Tuhan sebagai prinsip utama dalam kehidupan semua makhluk hidup. Artinya, setiap makhluk hidup termasuk warga negara harus memiliki kesadaran yang otonom atau kebebasan atau kemandirian di satu pihak dan berkesadaran sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa yang akan dimintai pertanggungjawaban atas semua tindakan yang dilakukan. Artinya, kebebasan selalu dihadapkan pada tanggung jawab dan tanggung jawab tertinggi adalah kepada Sang Pencipta. Yang kedua, hakikat sila kemanusiaan adalah manusia monopluralis yang terdiri atas monodualis, yaitu susunan kodrat atau jiwa raga, sifat kodrat atau makhluk individu, sosial, kedudukan kodrat atau makhluk pribadi yang otonom dan makhluk Tuhan. Yang ketiga, hakikat sila persatuan terkait dengan semangat kebangsaan, rasa kebanggaan terwujud dalam bentuk cinta tanah air yang dibedakan ke dalam tiga jenis, yaitu tanah air real, tanah air formal, dan tanah air mental. Tanah air real adalah bumi tempat yang dilahirkan dan dibesarkan. Bersuka adalah bumi tempat yang dilahirkan dan dibesarkan. Bersuka dan berduka yang dialami secara fisik sehari-hari. Yang keempat, hakikat sila kerakyatan terletak pada prinsip musyawarah. Artinya, keputusan yang diambil lebih didasarkan atas semangat musyawarah untuk mufakat, bukan membenarkan begitu saja pendapat mayoritas tanpa peduli pendapat minoritas. Yang kelima, hakikat sila keadilan terwujud dalam tiga aspek, yaitu keadilan distributif, legal, dan komunitatif. Keadilan distributif adalah keadilan bersifat membagi dari negara kepada warga negara. Keadilan legal adalah kewajiban warga negara terhadap negara atau dinamakan keadilan bertaat. Keadilan komunitatif adalah keadilan antara sesama warga negara. Urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang pertama, meletakkan Pancasila sebagai sistem filsafat dapat memulihkan harga diri bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka dalam politik, yuridis, dan juga merdeka untuk mengembangkan ide-ide pemikirannya. Yang kedua, Pancasila sebagai sistem filsafat membangun alam pemikiran yang berakar dari nilai-nilai budaya bangsa Indonesia sendiri, sehingga mampu dalam menghadapi berbagai ideologi dunia. Ketiga, Pancasila sebagai sistem filsafat dapat menjadi
dasar pijakan untuk menghadapi tantangan globalisasi yang dapat melunturkan semangat kebangsaan dan melemahkan sendi-sendi perekonomian yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat banyak. Keempat, Pancasila sebagai sistem filsafat dapat menjadi way of life sekaligus way of thinking bangsa Indonesia untuk menjaga keseimbangan dan konsistensi antara tindakan dan pemikiran. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya paparkan secara singkat terkait konsep dan urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.